Kalau dari hasil paparan kemarin, polisi kemarin, penyidik kemarin, terutama dari forensiknya, itu tidak ditemukan adanya zat berbahaya atau zat yang menyebabkan Daru meninggal. Itu tidak ditemukan adanya itu. Diracun gitu ya? Ya, katakan itu. Zat-zat yang berbahaya yang untuk menghilangkan nyawa itu tidak ditemukan. Bahkan DNA pun juga tidak ditemukan. DNA orang lain atau sidik jari orang lain juga tidak ditemukan. Kemudian ke tubuh jenazahnya sendiri, di areanya sendiri, lebam-lebam itu berdasarkan forensik dari RSCM, tidak ditemukan lebam-lebam yang mengarah ada perlawanan atau lebam-lebam yang mengakibatkan dia mempertahankan diri atau apapun itu. Ini lebam-lebam disebutkan oleh dokter RSCM itu lebam-lebam yang normal ketika orang meninggal pada umumnya. Tapi ada beberapa catatan. Terutama yang bibir berdarah. Luka-luka itu ya, bibir bagian dalam berdarah itu didapat muncul ketika korban atau si Arya ini masih hidup. Ya. Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat dari Kemenlu, meninggal dunia di kamar kosnya. Polisi melalui Polda Metro Jaya sudah mengumumkan secara resmi bahwa yang bersangkutan meninggal karena bunuh diri. Yang menarik, hasil pengumuman dari Polda Metro Jaya yang juga pada saat konferensi pers itu menghadirkan dari lapor, tetapi reaksi dari publik itu terjadi pro kontra. Ada yang menyaksikan, ada yang mempercayai bahwa korban meninggal karena bunuh diri. Lebih kontroversial lagi, pihak keluarga, dalam hal ini kakak ipar Arya Daru, menyaksikan. Kenapa? Karena Arya Daru semasa hidupnya dikenal seorang yang struggle, seorang yang dikenal tipe fighter. Bahkan dia sudah prepare untuk penugasan berikutnya di Helsinki penempatan, maka korban sudah mendaftarkan kedua anaknya untuk bersekolah di sana. Nah, gimana, Re? Kalau gua ngelihatnya gini, dari fakta-fakta yang diajukan oleh polisi, fakta-fakta itu solid tuh. Rangkaian ceritanya ya. Solid. Artinya fakta-fakta itu mendukung ke arah bahwa tidak melibatkan pihak lain. Ya. Dari situ. Kan tidak melibatkan pihak lain itu banyak pilihan di situ. Ada bunuh diri, ada kecelakaan, tidak. Jadi fakta-fakta yang disajikannya solid. Isu ini kemudian berkembang, terpecah bahasanya. Terpecah ketika ada mengenai motif. Apa motifnya? Apa alasan dia, bahasanya apa alasan dia bunuh diri? Ya. Kemudian yang kedua, pecahnya itu adalah pekerjaan dia sebelumnya. Pekerjaan dia sebelumnya bersinggung atau nyerempet-rempet dalam tanda petik hal-hal yang sifatnya bahaya. Di situ ada TPPO, di situ ada judol dan sebagainya, termasuk korban-korban itu. Ya. Ini yang kemudian orang menyaksikan, masa sih orang yang hidup di dunia yang begitu berat, struggling lah, orang lapangan gitu, dengan mudahnya melakukan bunuh diri. Nah ini orang tidak percaya, termasuk keluarganya kan. Nggak mungkin orang Arya, bahasanya Arya adalah orang yang
struggling, yang kemudian dia punya tanggung jawab terhadap keluarga begitu besar, yang ketiga adalah dia juga bukan orang yang pendiam dan seterusnya. Ini yang kemudian memicu lahirnya konspirasi teori ini. Orang Indonesia kan senang untuk konspirasi teori ya. Itu yang kemudian pecah. Tapi pecahnya itu kalau gua ngelihat simple kalau gua. Kenapa sih orang dalam tanda petik masih ada yang meragukan keterangan polisi? Gua sih simple. Satu, ada track record bahwa statement itu bisa berubah. Kasus Munir berubah. Kasus Sambo berubah. Ketiga, kasus Vina Cirebon berubah. Ya kan? Kasus Jessica berubah. Ini yang kemudian orang mengatakan bahwa statement itu bukan harga mati. Statement polisi ya dalam konteks ini menyatakan bukan harga mati. Ada ruang-ruang untuk perubahan itu. Ini yang kemudian melahirkan konspirasi teori itu. Gua ngelihatnya seperti itu. Tapi kalau ditanya statement polisi kemarin solid nggak? Solid. Menurut gua ya, fakta yang disajikan. Kemarin itu di saat konferensi pers kan dari lapor dan dari terutama di hasil otopsi itu kan menemukan yang tidak bisa terbantah karena ini eksak. Yang kedua kan memang polisi dalam konteks ini dia menggunakan basisnya itu benar-benar scientific crime. Nah, itu apa aja yang lo tahu dari sisi pemaparan Polri kemarin? Kalau dari hasil paparan kemarin, polisi kemarin, penyidik kemarin, terutama dari forensiknya, itu tidak ditemukan adanya zat berbahaya atau zat yang menyebabkan Daru meninggal. Itu tidak ditemukan adanya itu. Diracun gitu ya? Ya, katakan itu. Zat-zat yang berbahaya yang untuk menghilangkan nyawa itu tidak ditemukan. Bahkan DNA pun juga tidak ditemukan. DNA orang lain atau sidik jari orang lain juga tidak ditemukan. Kemudian ke tubuh jenazahnya sendiri, di areanya sendiri, lebam-lebam itu berdasarkan forensik dari RSCM tidak ditemukan lebam-lebam yang mengarah ada perlawanan atau lebam-lebam yang mengakibatkan dia mempertahankan diri atau apapun itu. Ini lebam-lebam disebutkan oleh dokter RSCM itu lebam-lebam yang normal, yang normal ketika orang meninggal pada umumnya. Tapi ada beberapa catatan. Terutama yang bibir berdarah. Luka-luka itu ya, bibir bagian dalam berdarah itu didapat muncul ketika korban atau si Arya ini masih hidup. Ya. Jadi kan sebenarnya gini, dari dalam teori sebuah kasus tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan, semuanya itu yang paling vital itu sebenarnya di TKP. Nah, bahkan dalam konteks ini sebenarnya kasus yang sangat mudah tuh biasanya pengungkapannya. Kenapa? Karena TKP itu steril tuh. Sterilnya kenapa? Korban ditemukan di kamar. Jadi korban identitasnya clear. Korban berinteraksi clear. Yang kedua, kamarnya itu dia menggunakan kunci yang memiliki kode smart door. Sehingga yang bisa membuka itu hanya korban dan orang terdekat pasti yang hanya tahu itu. Nah, ini maka termasuk juga ada CCTV. Artinya adalah polisi ini kan sudah dalam penyidikannya itu polisi ini udah lengkap sebenarnya. TKP soal lakban. Apakah ini kasus bunuh diri atau pembunuhan? Di dalam literasi pidana di dunia itu soal orang bunuh diri dengan lakban ada nggak? Ada. Orang dibunuh dengan menggunakan lakban ada nggak? Ada. Terutama di Amerika Latin. Misalnya kayak di Meksiko itu biasa yang seperti itu tuh. Bahkan lebih sadis melingkar lakbannya di kepala dan sebagainya itu.
Yang kedua, dari sisi pergerakan sebelum korban meninggal. Itu juga polisi sudah mengumpulkan CCTV itu dari beberapa tempat, beberapa titik. Kalau nggak salah itu lebih dari puluhan ya. Termasuk ketika korban itu belanja ke sebuah mall, terus dia kembali ke kantornya, ke rooftop, itu semua ada tuh. Nah, persoalannya adalah misalnya di Lakban. Lakban kan itu dari Iden atau dari mana tuh? Itu juga kan dari forensik ya. Ya. Itu hanya tidak menemukan sidik jari siapapun kecuali korban. Nah, kalau Lakban itu kan paling simpel tuh. Pasti dia sangat gampang meninggalkan sidik jari. Tapi pertanyaannya kalau misalnya pelakunya katakan ya pakai sarung tangan. Ya, misal pakai sarung tangan yang latex atau yang apa kan? Nah, logikanya kalau misalnya ada orang yang masuk ke situ pasti tertangkap CCTV. Nggak mungkin nggak. Karena alur masuk ke kos-kosan itu ya hanya itu. Dia tidak punya 2 pintu, 3 pintu gitu loh. Jadi sebenarnya case ini nih sebenarnya sangat mudah. Hanya persoalannya seperti Pak Ule bilang kan. Siapa itu? Dengan backgroundnya. Siapa itu Pak Ule? Kalau gue ngelihatnya ini ada pertanyaan. Misal pertanyaan dari Pak Bambang dari RT 2 tuh. Dia nanya tuh. Kenapa di kamar itu tidak rapi lah, tempat tidur rapi segala macam. Padahal ketika dia ngebuntel pakai itu, sesak napas segala harusnya kan berantakan tuh. Karena tapi ini rapi sekali. Rapi. Apakah dia memang berarti kan bahasanya pilihannya kan 2, diniatkan ngebuntel itu, jadi dia juga pengen berontak, enggak, gue mau diem aja lah gitu. Itu tanda tanya tuh. Tapi seberapa kuat kemudian kita bisa bertahan ketika kita misalnya menjadi Arya gitu ya? Serba kuat kita bisa bertahan untuk tidak berontak sendiri gitu. Coba kita ini tanya Misteri Gas kita, Mr. Bambang. RT 2 dari RT 2. Ya, gimana Pak RT? Kenapa tanda tanya Arya itu? Ya, dalam konteks paparan yang sama-sama publik ketahui dari pihak kepolisian itu sudah sangat jelas ya, data saintifik dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kejanggalan publik atau dari sisi orang bertanya skeptis gitu ya, misalnya naluriah tadi yang disebut soal bunuh diri, tapi kan orang punya kemampuan bertahan hidup saat dia mau bernafas atau apapun. Kenapa TKP itu terkesan sangat rapi gitu? Itu menjadi kejanggalan. Satu. Yang kedua, memang dia sudah meminum yang katanya ada obat seperti penenang paracetamol yang mungkin membuat dia juga bisa lebih tenang gitu. Dalam beberapa kasus orang bunuh diri juga memang menggunakan itu untuk menenangkan supaya dia tidak memberontak dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang terbesarnya, apakah kalau TKP itu terlihat bersih, apakah di situ benar TKP-nya? Mengacu kepada tadi yang disebutkan di kasus Munir juga disebut gitu. Apakah memang Munir itu meninggal di atas pesawat atau di luar pesawat itu tadi? Kalau diterangkan oleh Mang Dadi tadi kan, oh ya TKP hanya itu, pintu masuk hanya itu. Itu kan dari rilis kan, yang tidak pernah diketahui oleh publik kan, pemilik dari tempat itu sendiri bisa nggak menjabarkan apakah benar pintu masuk hanya itu. Penjaga juga, jadi kita harus juga buka, kenapa dia lebih memilih ke teman sebelahnya, mungkin tidak ke Pak RT dan pertanyaan dan seterusnya dan lain sebagainya. Banyak masih yang menurut saya publik menjadi resah karena belum bisa terjawab. Nah Pak RT mungkin bisa diskusi lebih lanjut tuh. Jadi kalau misalnya kita merespon misteri gas kita, Munir dan kasus ini memang jauh berbeda ya. Ada 2 TKP. Satu TKP itu di bar, yang kedua pesawat. Yang intinya adalah ketika dari TKP masuk dia dirunut dari pesawat dirunut ke bar. Artinya adalah beberapa saat sebelum meninggal.
Sama dalam kasus ini. Dalam kasus ini polisi pasti itu dia sudah menelusuri nih beberapa hari sebelum meninggal. Dia kemana, itu dari mana polisi bisa tahu? Ya pasti dari saksi. Yang kedua dari CCTV. Dari situ tuh dia bisa melihat. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan korban di saat hari kematian? Ada komunikasi dengan siapa? Pasti itu udah masuk tuh. Nah, yang ingin gua menginikan ini, sebenarnya dalam case ini memang sederhana. Walaupun makanya kemarin itu ketika Polda mengambil, Polda bilang 1 minggu tuh. Tapi ternyata lebih. Karena polisi sudah berjanji bahwa mereka akan mengungkap ini melalui scientific crime. Sehingga memang data-datanya harus clear sekali tuh. Karena semua harus fakta tuh. Yang dihadirkan tuh fakta-fakta semua. Betul. Nah, hanya yang tidak dipahami publik, mungkin penjelasan misalnya kayak memar di wajah, lebam. Ternyata lebam itu seperti lu bilang tadi kan, penjelasannya adalah itu lebam setiap jenazah ketika orang mati meninggal itu meninggalkan lebam kan, meninggalkan gading. Aja. Jadi di tengah, tetapi juga harus kita lihat juga dari sisi yang agak menarik itu, tarik ke belakang backgroundnya nih. Kenapa pro kontra ini muncul? Karena background si Arya Daru ya, almarhum ini dia ini biasa menghandle case-case yang berkaitan dengan trafficking, berkaitan dengan judol, berkaitan dengan narkoba misalnya seperti itu. Gue tuh ngeliat menyayangkan ya, kemarin itu satu aja yang gue sayangkan dari polisi itu adalah, sebenarnya bukan satu, 2 lah ya. 3 juga boleh lah. 2. Yang pertama itu adalah data yang dikeluarkan polisi sebelum pengumuman ya, sebelum preskon, itu diewer-ewer tuh. Ya, pelan-pelan. Sehingga orang ngebahas ini ternyata tidak begitu dan seterusnya. Diewer-ewer tuh. Dicicil maksudnya. Dicicil. Yang kedua, yang di preskon itu gua sayangkan adalah tidak utuh penjelasannya, terutama mengenai kronologi ya. Kronologi itu misalkan udah benar tuh dia pergi ke GI belanja naik segala macam gitu, jam-jamnya jelas. Yang tidak utuh itu adalah pada malam kejadian. Pada malam kejadian tuh ada telepon, jam berapa telepon dengan istrinya itu. Apa yang diobrolin tuh. Nah itu miss tuh. Yang kedua, jam berapa istrinya telepon kepada si penjaga. Pada dia kan ada miss call tuh kan, tidak dijawab, kemudian telepon. Nah, jam-jam itu dan konten apa obrolan itu menurut gua penting. Apakah terjadi konflik? Bahasanya gitu. Apa sih yang diobrolin? Yang kedua, kenapa kalau obrolan itu tidak penting, kenapa istrinya menelpon sampai minta dilihat ke penjaga? Berarti kan ada sesuatu kan. Nah, ini tidak dijelasin secara utuh sehingga publik menerka-nerka. Misalkan tadi Pak Bambang dari RT 2 bertanya tuh, terlalu biasa tuh penjaga ngelihat orang jenazah, orang meninggal dengan itu, yang tidak wajar ya. Ya kan ketika ngelihat tuh kan mesti ada yang harusnya teriakan, kaget kan, kaget ya, lompat kayak atau apa gitu kan. Meskipun itu bukan fakta, tapi kan itu pertanyaan publik. Kalau ini dijelaskan, telepon itu ngobrolin apa, kemudian kenapa istrinya menelpon seperti panik lah kalau gue ngelihat, tolong dicek, itu kan panik, tolong dicek ke kamar. Kemudian kenapa si penjaga tidak berani mendobrak pada saat itu. Itu dijelasin secara utuh, publik nggak ada ruang tuh. Yang lain yang menarik sebenarnya ini dalam kasus bunuh diri, biasanya dalam kasus bunuh diri, si korban itu biasanya, pelaku itu biasanya meninggalkan surat, pesan. Nah khusus di Arya Daru ini, dia sama sekali tidak meninggalkan pesan. Obrolan itu sebetulnya kalau dibuka ada pesan di situ. Kalau gua ya ngelihat. Kenapa? Karena istrinya menelpon berkali-kali, beberapa kali kan. Iya. Artinya adalah kan gini, orang memutuskan mengakhiri hidupnya itu pasti punya motif tuh. Karena pasti, apa? Pasti. Nah ini yang tidak dijawab ini nih. Iya.
tidak dijawab, artinya polisi benar-benar kemarin itu Polda itu merilis ini benar-benar berdasarkan fakta-fakta aja, tetapi tidak menggali atau tidak menjelaskan mengenai latar belakang, kemungkinan motifnya, kemungkinan motif. Kalau di obrolan itu misalkan nama istrinya disebutin ada X gitu ya, kemudian si korban almarhum Arya ini kemudian ngomong, ya udah gua X gitu, itu kan memicu kekhawatiran kan. Ya. Itu tuh lebih solid lah. Tapi ketika polisi kemudian menggunakan prosesnya ini dengan scientific crime, perbincangan antara Arya Daru dan istrinya kemudian tidak tercapture, itu menurut saya nggak mungkin nggak tercapture, pasti ada itu. Pasti ada. Cuman kenapa nggak dijelasin? Nah, apakah pertimbangannya polisi kemudian tidak membuka itu ke publik? Ya, nah sekarang menariknya adalah ketika kakak iparnya itu tidak percaya bahwa dengan kasus yang ini. korban ini adalah bunuh diri gitu Bunuh kan. diri. Sehingga mereka meminta, pihak keluarga meminta untuk tetap diselidiki. Nah, persoalannya apakah polisi menurut lo polisi perlu memberikan keterangan tambahan? Kalau gue sih ngelihatnya gini, polisi ini juga bukan hasil final. Polisi kan pasti ngomong, ini akan dibuka lagi jika ada Temuan baru. Artinya tidak final. Tapi pertanyaannya, apakah polisi akan melakukan lagi? Menurut gue selama belum ada hal baru, enggak. Contoh ya misalnya, kalau nggak salah dia ini punya riwayat juga upaya ancaman untuk melakukan bunuh diri ya. Sempat juga ada Katanya konsultasi. 2013 itu. Ada konsultasi juga untuk apa terkait soal Arya Daru berkonsultasi dengan organisasi lah gitu, organisasi lain di luar pekerjaan dia. Bagaimana sih caranya untuk orang bisa menghindar bunuh diri dan segala macamnya itu. 2013 tuh dia sempat ngobrolin itu. Artinya 2013 itu kan 12 tahun yang lalu. Iya. Artinya dia umur 27 dan 27. Nah ini hal-hal yang kemudian menjadi motif tuh, memperkuat motif. Tapi itu menarik lah ya, menarik. Artinya, 2021. Kemudian ada 2021. Ada upaya almarhum untuk mengakses layanan kesehatan mental. Kan berulang tuh dari 2013, 2021. Ya, karena kan biasanya dalam case-case yang depresi ini, yang depresi parah, upaya sampai ingin bunuh diri, itu nggak gampang tuh untuk kembali Ya. Keinginan itu pasti akan berulang tuh. Tim digital forensik Ditres Siber Polda Metro Jaya menemukan adanya sejumlah pesan email yang menunjukkan niat bunuh diri korban. Ini email-email yang lama ya, dan itu masih tersimpan di emailnya korban. Cuman yang menjadi pertanyaan tadi itu sebetulnya motifnya tuh apa? Triggernya triggernya itu apa? Yang menjadi stimulus dia untuk melakukan atau mengakhiri hidupnya. Karena gini, apa? kalau gua ngeliat tuh kayak pekerjaannya memang relatif tinggi stresnya. Jadi guys, kalau kita lihat keseluruhan ini, kesimpulannya satu itu. Menurut gua lah minimal. Ini harus ada polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, itu bisa memberikan penjelasan tuh. Tambahan. Background mengenai kemungkinan stimulasinya, stimulannya. Gue sih pengen tahu tuh obrolan sama istrinya tuh apa. Karena itu akan lebih memperjelas. Tapi di luar itu ya, di luar kasus Arya Daru ini ada hal yang menarik buat gua. Apa tuh? Lu berdua pinter, good looking, tapi kok nggak punya pasangan? Ini lagi, ini nggak ada hubungannya. Guys, tingkat stres rendah. Itu artinya tingkat stres rendah tuh. Tapi apapun ini mas, meskipun walaupun ini disimpulkan oleh polisi atau penyidik ini adalah bunuh diri, kemudian publik terpecah pendapatnya bahwa publik meyakini bahwa ini ada sesuatu, ada hal yang lain yang lebih besar. Bahwa tindak kejahatan pasti akan selalu menemukan buktinya. Pasti itu. Entah kapan. Iya. Ya. Tapi yang kedua, kalau gua ya, yang kedua itu adalah
apa bahasanya, kesetiakawanan sosial itu memang harus dibangun lagi. Jangan nganggap enteng bunuh diri. Kedua, jangan terlalu menyederhanakan orang bunuh diri. Wah, agamanya ini. Enggak. Tidak Santun, semudah itu. sopan. Tidak semudah itu. Ya. Karena ini kaitan dengan jiwa. Tidak kan? semudah itu. Karena triggernya itu harus spesifik banget. Bahasanya gini, orang yang kesulitan finansial, bahasanya ya, bukan kasus Arya, orang kesulitan finansial, kan tidak semua orang bunuh diri. Untuk melakukan bunuh diri itu diperlukan nyali yang luar biasa dan diperlukan trigger yang luar biasa. Ya, keputusasaan. Ya. Kan itu maksud gua tuh, ini jangan disederhanakan motif apa solusinya. Tidak, jauh lebih dalam itu. Ini kan sebetulnya menggugah kepada institusi Deplu kalau gua. Kemenlu lah ya. Ya, Lu kok membiarkan bahasanya, kok lu membiarkan saudara lu, temen lu, anak buah lu sampai tidak punya katup untuk ngomong. Mungkin di kementerian bahwa diplomat itu enak segala macam, udah ini kewajiban negara. Nggak semudah itu. ya. Nggak semudah itulah. Maksud gua tuh di Kemenlu sendiri ruang itu harus dibuka. Ya. Nah, Itu tuh gua intinya adalah polisi harus pengen menambah nggak? Kalau menurut gua tolong jelaskan apa obrolan dengan istri almarhum dengan almarhum itu. Nah, yang berhak untuk membuka itu kan juga selain polisi, harusnya dari keluarga. Ya, Paling nggak kalau itu nggak dibuka di publik, si istri itu harus terbuka membolehkan polisi ngomong itu. ya. Dan memang yang menarik lagi di sini. Yang kedua, nih rekaman pembicaraan kan bisa dibuka. Istri ini memang tidak sama sekali tidak Sudah muncul nih. Tidak menceritakan omongan terakhir atau apa atau keyakinannya dia atau apapun. Jadi Kalau- memang ini ke depan ini masih akan menyisakan tanda tanya selama Tanda itu tanya. belum dibongkar. Ya. Yang kembali ke itu, ke lu berdua kenapa belum Oke pernah guys, saya bangga. Saya rasa saya